Puji Tuhan, nggak terasa bulan sudah bulan Maret ya. Kalau di luar sana ada swalayan namanya apa? Indomaret. Tapi kalau di sini sudah apa? Udah Maret, ya. Gitu. Cepet ya Bapak Ibu ya, udah Maret. Habis ini April kita mau Pasca dan JPM juga mau ulang tahun ya, tanggal 21 yang pertama kali. Nanti Pasca akan dibagikan telur asin. Saya sudah pesan telur asinnya. Tinggal nanti dihias, dikasih ayat. Bapak Ibu akan diberkati ya. Bapak Ibu, saya mau bertanya di sini, adakah Bapak Ibu yang punya masalah? Saya tanya yang punya masalah dulu, adakah yang punya masalah? Coba, ini kok saya tanya yang punya masalah kok nolenya malah sebelahnya, ini kenapa ini? Kenapa? Apa sebelahnya bermasalah atau masalahnya justru sebelah ini? Enggak ya? Kita semua punya masalah Bapak Ibu. Bahkan terakhir saya banyak sekali menerima WA ya. Ya sampai orang luar pulau itu WA saya ya, bilang, "Pak, tolong doakan saya ini sudah mau menyerah," katanya. Masalah yang kemarin itu sudah selesai, kok sekarang timbul masalah yang baru. Saya mau mengatakan, seperti Krisya ngomong, badai pasti berlalu, tapi kalau anak Tuhan ditambahi, yang baru pasti akan datang. Amin ya. Masalah bagi anak Tuhan itu bukan suatu hal yang menakutkan. Justru kita harus makin senang kalau di saat badai. Coba F kunci F. Saat badai bergelora, justru masalah itu ku akan terbang, malah terbang sama. Orang Kristen kalau punya masalah justru terbang, bukan malah jatuh. Saya ngomong hal demikian, tetapi dia ngomong, "Pak, gimana caranya supaya saya boleh beroleh kekuatan, Pak?" Saya mengatakan, masalah itu bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan yang di depan ini. Masalah itu tidak memandang engkau siapa, engkau perempuan, engkau pria, anak-anak, usia muda, dewasa. Masalah tidak memandang siapa-siapa. Tapi masalah, Tuhan katakan, biarlah boleh kita lalui hanya bersama dengan Yesus. Bapak Ibu, kalau ngomong masalah, saya hamba Tuhan yang di depan ini juga punya masalah. Dan saya lihat juga wajah-wajah Bapak Ibu juga bermasalah. Tapi puji Tuhannya Bapak Ibu datang ke tempat ini bukan untuk cari masalah kan? Ya, biarlah di rumah Tuhan ini jangan terlalu banyak masalah. Rumah Tuhan ini solusi harusnya. Ya, kita jadi solusi. Biarlah setiap apa yang masalah yang kita ada ini kita serahkan ke Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Biarlah setiap kita ini jangan menyerah. Tema judulnya hari ini adalah Aku Tidak Menyerah. Kenapa? Ada 3 hal yang saya tulis di sini. Kenapa kok kita tidak boleh menyerah? Yang pertama, kita tidak boleh menyerah karena yang pertama, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Siapa sumber kekuatan kita? Siapa? Coba kunci F. Allah sumber kuatku, Allah sumber apa? Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya Allah adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kalau saya boleh tanya, apa yang menjadi sumber kekuatan Bapak Ibu kemarin atau saat ini? Ada yang ngomong, uang saya di deposito masih kuat Pak, untuk 7 turunan, 7 belokan, 7 tikungan. Saya mau katakan, nggak jamin. Banyak kok sekarang, buktinya PT Sritek itu
salah satu perusahaan tekstil yang terbesar di Asia Tenggara. Uangnya pasti banyak itu, saya jamin pasti banyak. Tetapi juga masih bisa dipailitkan. Hutangnya sampai berapa triliun? 26 triliun. Oh, sumber kekuatan saya, backingan saya, Pak. Saya jamin tidak akan bisa menolong, justru saudara akan kecewa. Karena apa? Backingan itu belum tentu bisa nolong saudara. Buktinya apa? Jenderal aja bisa masuk penjara kok, Mas Ian. Padahal jenderal. Anak presiden aja bisa masuk penjara kok. Karena hukum sekarang mulai tegas ya, tidak memandang. Apalagi backinganmu? Pak, backinganku tenagaku sik kuat, Pak. Aku punya tenaga sik kuat. Aku bisa melakukan apapun. Saya ngomong, sampai bertahan berapa lama? Karena teman-teman saya, kalau saya ingat ya, kemarin corona, teman-teman saya masih muda, umur 20-an, tenaganya yang harusnya lebih kuat, juga gak berdaya kok. Dia kena stroke, ada yang kena corona, dipanggil Tuhan. Mau sampai kapan kamu ngandalkan tenagamu? Mau sampai kapan kamu ngandalkan kemampuanmu? Saya pinter ngomong, Pak. Saya bisa mempengaruhi orang. Seberapa besar pengaruhmu? Kalau kamu pinter mempengaruhi orang, berarti kan presiden aja kalah sama kamu. Kita nggak boleh ya ngandalkan kekuatan. Kita harus tetap andalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Amin. Ya, harus kita sadari Tuhan itu sumber kekuatan kita. Murid-murid aja itu loh. Dalam Lukas 17 ayat 5, rasul-rasul itu ngomong, Tuhan tambahkanlah iman kami. Karena iman itu bukan iman ini ya, mana iman? Iman itu secara kita tidak sadar itu bisa naik turun. Pak, mana ada Pak iman naik turun, imanku naik terus. Puji Tuhan. Kalau gitu saudara nggak perlu ke gereja. Saudara nggak butuh istilahnya nggak butuh firman. Sombong kalau seperti itu, ngomong seperti itu. Kita semua butuh iman itu dikuatkan. Jangan ngomong, oh imanku kuat. Ya, jangan sombong. Kita jadi orang jangan sombong. Kita ini nggak ada apa-apanya kok. Di atas langit masih ada langit. Biarlah melalui Jesus People ini, visinya kan adalah sebagai wadah iman booster kekristenan agar berdampak bagi sekitar. Saudara di sini ini istilahnya kalau bahasanya bukan ditempa ya. Saya ini bukan seorang mentor bukan. Kita ini sama-sama mau di sini nih imannya dikuatkan. Jadi sayang sekali jika kalau saudara di sini tujuannya yang lain. Misal tujuannya malah cari musuh atau apa itu, waduh sayang sekali ya. Sayang sekali. Di sini nih tujuannya kita itu iman, supaya iman kita ini dikoreksi, dikuatkan. Dan banyak kok. Sudah ada yang ngomong ya. Dulu saya ibadah sebelum di sini, yo ibadahnya cukup sekali aja. Kalau bisa yang pilih yang cepat, gak bertele-tele. Ya toh, gak bertele-tele, mari khotbah ya mulai. Kalau bisa 1,5 jam atau 1 jam, kalau bisa malah di bawah 1 jam. Tapi begitu sudah di JPM, ibadahnya gak cukup sekali, bahkan 2 kali, kadang 3 kali. Sampai saya ditegur sama suaminya pernah. Pak, sejak itu istriku Pak, hari Minggu itu ke JPM terus Pak. Aku kaget katanya gitu, kaget. Terus saya ngomong, ya kan mending ke gereja daripada jalan-jalan nghabiskan uang. Daripada ke tetangga gosip-gosip. Ingat lo ya. Saya ngomong, kalau kita berbicara yang nggak perlu di waktu yang tepat mungkin, itu akan menimbulkan kekacauan loh. Jadi kadang malah ada Pastor Samuel pernah ngomong gini, persekutuan itu
menyebabkan persengkongkolan. Makanya saya kadang ngomong sama teman-teman, kalau di gereja, wis gak usah ngomong-ngomong. Kurangi ngomong-ngomong. Maksudnya ngomong-ngomong hal yang gak perlu itu loh. Apalagi ngerasani pelayan Tuhan satu sama lain. Lebih soro lagi curhat masalah pribadinya sendiri. Waduh, jangan. Kalau di gereja kita fokus ibadah, selesai pulang wis. Kalau mau bantu silakan bantu, kalau enggak silakan jalan-jalan ke Matos. Kalau mau ngomong-ngomong ada fore, ada food court. Kenapa? Pak Samuel ngomong. Pokoknya ya, saudara kan tahu Israel itu kelemahannya dua toh. Satu bersungut-sungut, dua apa? Apa? Satu bersungut-sungut. Yang kedua, seneng ngomel. Sungut-sungut ngomel podo ae yo. Podo ae yo wis memang iku wis. Senengane iku bersungut-sungut. Orang Kristen itu ini nih loh. Padahal Tuhan ngomong apa? Mulutmu itu adalah punya kuasa. Jadi saya harapkan kalau di gereja kurangilah kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Biar seperti lagu ini loh. Lebih baik satu hari full di pelataranmu. Terus apa? Daripada berapa hari? Di tempat lain. Ngapain emang satu hari di pelataran Tuhan itu? Ini. Yo, memujimu, muji dan nyembah Kau Allah yang hidup. Dan apa? Dan menikmati semua kemurahan. Itu loh, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Untuk apa? Muji dan nyembah, bukan gibah. Sorry ya, mungkin ini agak keras. Istriku kemarin negur, rodok kerasku. Gak apa-apa, mau 1 tahun belajar makan sing rodok keras. Javi aja sudah makan nasi Javier. Ya, belajar makan rodok keras. Datang ke gereja itu untuk memuji nyembah. Lalu kalau sudah muji nyembah gimana Pak? Ceritao, muji nyembah, ceritano apa yang kamu gumulkan itu ceritao. Tuhan itu lo ngerti. Kalau Javier anak saya paling kecil, kalau dia mungkin mau sesuatu atau butuh sesuatu, belum bisa ngomong, kira-kira ngapain dia? Pak, nangis. Betul nggak? Kalau dia perutnya sakit, dia kan nggak bisa ngomong sakit perut, itu saya belum bisa ngomong. Kira-kira dia ngapain? Bapak ibu yo nangis so ambek Tuhan. Pak koyo arek cilik ae Pak nangis-nangisan. Loh, kok kayak arek cilik? Tuhan itu loh menampung setiap air mata, tetesan air matamu. Tuhan Yesus setia. Katakan apa? Dia sahabat kita. Apa? Dalam suka dukaku. Dikatakan selalu menghiburku. Ini yang terpenting. Dia mengerti bahasa apa? Tetesan air mata. Ya Tuhan, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dalam hidupmu, waktu masalah itu membesar dalam hidupmu, menerpa hidupmu, nangiso.
dengan tetesan itu loh Tuhan Yesus tahu. Setiap tes gitu, oh ini beda dengan manusia. Lak nangis malah digawe nangis. Kadang kan gitu toh orang ya. Sudah nangis malah Isa dibikin nangis. Tapi beda dengan Tuhan kita. Kita nangis di hadapan Dia. Dia menampung setiap tetesan air mata kita. Amin. Ya. Maka itu saya mau ngajak Bapak Ibu, kita perlu sadari, janganlah kita menyerah, sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kita buka dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ini pun ada lagunya. Dikatakan, bisa dibuka? Yesaya 41 ayat 10. Ku tidak takut. Dikatakan apa? Sebab kau besertaku. Ini dari ayat ini, lagu ini. Ku tidak bimbang. Sebab apa? Sebab Engkau Allahku. Katakan yang bait kedua, dikatakan Engkau, enggak ayat tadi ya, meneguhkanku, ayat tadi aja. Bahkan menolongku, kau batu karangku. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yang refnya kan dikatakan seperti ini, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Katakan, dengan tangan kananmu. Yesus, Yesus memberiku apa? Betul kan? Kemenangan. Ya, dikatakan Yesus akan memegang engkau. Engkau harus tahu permasalahan atas hidupmu, jangan kau menyerah begitu saja. Karena apa? Karena Tuhan adalah sumber kekuatanmu. Dia akan memegang engkau dengan tangan kananmu. Yang kedua, kalau kita tahu Tuhan itu sumber kekuatan kita, yang kedua, berarti harus ada iman. Saudara harus ada iman. Kalau engkau tahu bahwa segala sesuatunya itu Tuhan sumbernya, berarti engkau harus punya iman. Tuhan yang mana dulu? Kan kalau orang awam gitu, oh memang pencipta segala sesuatu ini adalah Tuhan. Oke, engkau percaya Tuhan berarti. Kau pilih Tuhan yang mana dulu? Dalam kita percaya hanya ada satu Tuhan, tetapi dalam dunia dikatakan ada berbagai Tuhan. Ada Tuhan huruf besar, ada Tuhan T-nya huruf kecil. Ya toh? Tuhan yang mana? Ya tentunya kalau saya percaya Bapak Ibu datang ke tempat ini pastinya Tuhan Yesus, betul? Tuhan Yesus. Dikatakan iman kepada Tuhan Yesus itu iman yang membawa kemenangan. Kalau Bapak Ibu beriman sekarang, Bapak Ibu datang di tempat ini, saya percaya Bapak Ibu punya iman. Amin. Bapak Ibu punya iman dan iman itu yang membawa kemenangan Bapak Ibu. Dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Bisa dibuka 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman. Kalau engkau punya masalah selama masih di dunia ini, ayo kalahkan. Dengan apa? Iman. Jangan menyerah. Kayak kemarin ya, Pastor Ronald Daniel kan sudah khotbah di sini. Beliau cerita waktu jam kosong sama saya. Saya ini malu Pak Robi sebenarnya. Saya ini hamba Tuhan sudah 20 tahun melayani. Harusnya imannya anak-anak kami, keluarga kami itu harus kuat. Wong saya ini khotbah menguatkan jemaat, kok malah keluarga saya kayak gitu. Dia ngomong, saya malu.
Bahkan saya sempat mau menyerah katanya. Saya gak mau melayani. Memang sempat off. Waktu itu saya begitu ada berita, saya tahu ini Pastor Ronald Daniel, saya kontak itu, beliau ngomong, Pak saya off dulu ya, sampai tahun depan, tahun 2025. Dia ngomong, saya mau menyerah jadi hamba Tuhan, saya malu, tercoreng. Mosok aku bisa ngomongi jemaat, tapi gak bisa ngurusi anakku sendiri. Tetapi kalau seandainya saya waktu itu berhenti Pak, saya berhenti jadi hamba Tuhan, mungkin gak banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh kesaksian saya Pak. Justru semakin itu Tuhan tegur saya jadi makin giat untuk melayani Tuhan. Saya diundang ke sana ke sini untuk memberikan kesaksian, menguatkan mereka yang lemah. Puji Tuhan. Kalaupun saya juga dulu, seandainya saya menyerah di JPM ini, bulan pertama, bulan kedua saya menyerah, mungkin saya nggak akan berjumpa Bapak Ibu saat ini. Dulu jemaat masih 1-2, kalau saya nyerah, mungkin saya nggak akan melihat progres yang seperti ini. Saya ngomong ke beberapa teman juga, ada yang ngomong, aku nyerah aku nggak kuat. Saya ngomong, wah kamu kalau nyerah, sayang sekali kamu dibodohi sama iblis. Imanmu dilemahno sama iblis. Ayo kuat, tambah justru harus kuat. Nyanyi, makanya pujian penyembahan itu harus ada di setiap kita. Gak cuma hari Minggu tok, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu harus ada. Bapak Ibu jangan dengar lagu-lagu dunia. Pak, sesekali kan boleh. Ya sesekali boleh, tapi yang terlintas saja. Mungkin Bapak Ibu lewat ada lagu dunia, ya sudah. Tetapi kalau sebisa mungkin, bukan kita ini fanatik ya terhadap iman kekristenan. Bukan fanatik, tapi memang butuh. Kayak istilahnya kalau orang Jawa lah gak makan nasi itu kurang gitu loh. Berarti gak makan gitu loh. Kita sama, orang Kristen kalau gak pujian penyembahan itu kayak ada yang kurang. Kayak gak makan rohani nih. Setiap hari Bapak Ibu harus dengar pujian penyembahan, nyanyi. Jangan lagu dunia yang kayak ini, kunci apa nih? Kunci F. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Orang dunia gitu. Dunia merasa bahwa kalau dia jatuh, dia gak bisa bangkit. Tetapi anak Tuhan beda. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Beda kan? Beda. Kalau dunia, kalau saudara ingat hari Valentine kemarin kan, kalau lambang malaikat itu kan dia memanah hati ya. Betul nggak sih? Atau saya mungkin ketuaan ya? Gini ya, kan ada malaikat yang dari atas anak peri kecil manah hati toh. Cintanya dunia itu melukai, tetapi cintanya Tuhan membalut luka itu. Saya ulang lagi. Cintanya dunia itu melukai. Engkau mungkin dilukai oleh pasanganmu. Engkau dilukai oleh calon pacarmu atau sahabatmu. Tetapi cintanya Tuhan itu membalut luka itu. Pernah lihat hati yang sudah retak-retak terus diplesteri? Ibaratnya seperti itu loh cintai Tuhan. Yang seharusnya hati itu utuh untuk Tuhan, engkau berikan pada manusia, engkau berikan pada uang, engkau berikan pada hartamu, pada keadaanmu. Akhirnya engkau kecewa, hati itu mulai retak-retak. Setelah retak, engkau sakit, berkeping-keping, sudah hancur hati itu, engkau baru balik ke Tuhan. Tuhan balut loh, balut loh. Diplester, tahu pernah lihat toh hati yang diplester-plester, pakai plesteran itu? Itu Tuhan, kerjaan Tuhan. Sehingga saya pun juga nggak melarang ya. Kalau ada jemaat di sini tuh hancur hati, nyembah Tuhan, nangis, teriak-teriak, silahkan. Tapi saya mau mengingatkan, Roh Kudus itu pekerjaannya tertib. Saya nggak melarang. Saudara nangis, meluapkan perasaan saudara, saya nggak pernah ngelarang. Karena untuk itulah di sini JPM ada, untuk memulihkan setiap hati. Tuhan itu hadir untuk memulihkan setiap hati Anda.
Kalau engkau sama saja datang sama aja dengan pulang, saya sarankan nggak usah datang. Saya sarankan, benar, saya ngomong. Kalau engkau merasa engkau datang di tempat ini, pulangnya sepodo ae. Eman duitmu Pak, eman duitmu Bu, eman waktumu Pak. Makanya saya itu setiap ada hamba Tuhan selesai khotbah, saya tambahi praise and worship, saya tambahi penyembahan. Tujuannya untuk apa? Supaya engkau itu diberkati. Supaya saudara itu pulang itu tidak sia-sia. Saya itu ngeman Bapak Ibu. Apa Pak? Podo ae, tapi aku podo ae. Ya karena engkau enggak membuka hatimu. Engkau enggak buka hatimu. Coba ayo bukaan hati. Izin Tuhan nyentuh. Apakah ibadah harus nangis-nangis gitu? Enggak, saya enggak. Kalau nangis-nangis, gak ono apa-apa nangis, pura-pura nangis apa ditangisan, itu tangisan buaya. Tuhan tahu kok. Mana tangisan yang benar, mana tangisan yang dibuat-buat, itu tahu kok. Wong saya lihat anak saya nangis saja dibuat-buat dengan real, itu saya tahu kok. Apalagi Tuhan. Ya. Ayo serahkan semua ke Tuhan. Imanmu itu yang membawa kemenangan. Kalau saya lihat di dalam tokoh Alkitab ya, ada banyak tokoh Alkitab yang imannya oleh karena iman dia dimenangkan. Contohnya siapa? Yusuf. Yusuf itu di akhir cerita dia jadi apa? Perdana Menteri kan? Wakilnya Firaun kan? Betul? Kenapa kok dia bisa jadi wakilnya Firaun? Saya tanya, kenapa? Karena dia di penjara. Waktu itu Firaun punya mimpi, nggak bisa ngartikan, kenal Yusuf di penjara, ngartikan mimpi. Saya tanya lagi, kenapa Yusuf kok di penjara? Kenapa? Karena fitnah sama siapa? Istrinya? Tante Potifar, betul? Tanya lagi saya, kenapa kok Yusuf bisa ada di Potifar? Karena dijual sama, ini sakit loh. Untuk jadi seorang Perdana Menteri harus dijual sama siapa? Bapak Ibu mau dijual sama saudaramu? Ini proses yang sakit. Saking Yusuf ini punya iman. Coba kalau Yusuf ini nggak punya iman, ditambah lagi dia mungkin mendapatkan kata-kata negatif, mungkin dari lagu-lagu negatif segala macam. Mungkin dia pasrah keadaan, ya wis lah, aku memang budak, aku gak iso apa-apa, aku wis dibuang sama saudara. Pernah mengalami perasaan kayak gitu? Dikucilkan sama keluargamu sendiri mungkin, dibully, direndahkan, dianggap gak bernilai, pernah? Rasanya gimana? Baru dibully, belum dijual, belum dipenjara kan, belum dimasukkan sumur kan? Tetapi Yusuf sudah mengalami hal itu. Dia dijual, dimasuk sumur, difitnah, masuk penjara. Tetapi Tuhan punya rencana. Apa? Menjadi Perdana Menteri. Sama kayak kita. Tuhan, aku pengen sugih. Aku pengen makmur. Aku pengen apalagi? Sejahtera. Tetapi kerjaannya di rumah terus. Ingat loh, firman Tuhan itu ngomong diberkati burung-burung yang ada di mana? Di udara atau di kandang? Di udara atau di kandang? Di udara, yang artinya apa? Keluar dari ruangan, bukan di kandang. Kalau saudara mau diberkati, oh tenang, aku diberkati Tuhan kok. Burung di udara aja diberkati, apalagi aku. Saudara itu bukan di luar, saudara itu di kandang. Kalau ibarat burung, kalau burung di kandang kira-kira perlu enggak? Istilahnya apa? Tuhan berkati enggak? Ya wis dibiarno ae, di kandang-kandangi sopo. Ya, begitu pula hidup kita. Kalau engkau mau diberkati ya keluaro. Carilah di luar sana. Tuhan ngomong bekerja, ora et labora, bukan ora lapo-lapo. Ya. Jangan sampai bilang, mana Tuhan, katanya berkatmu itu melimpah.
burung di udara saja diberkati. Lah aku ini sudah lama menantikan pekerjaan tapi nggak diberkati. Ya karena kamu di rumah terus. Kurang 5 menit saya diawasi, kurang 5 menit. Hebat ya. Yusuf itu, ada Ayub juga ya toh. Karena iman. Kalau Ayub dulu, saya bayangkan kalau Ayub dulu tuh nyerah, dia bunuh diri ya misalnya. Sudah ditinggalkan istri, anak, harta nggak ada, sakit lagi. Semisal Ayub bunuh diri, mati itu ya. Kayaknya dia nggak akan melihat kemuliaan Allah yang sampai berkatnya melimpah ya, dapat anak yang lebih cakep lagi, cantik, terus ternaknya diganti 2 kali lipat. Paulus juga ya, Paulus itu dulu memberitakan firman Tuhan dianiaya. Kalau Paulus nyerah, mungkin nggak akan ada kitab perjanjian baru, kisah para rasul, 1 Timotius, 2 Timotius, nggak akan ada mungkin. Tetapi mereka itu justru kuat terus, berjalan terus. Tuhan, biarpun ini susah Tuhan, aku mau jalan terus Tuhan. Aku nggak mau nyerah. Itu loh yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya tutup. Jangan menyerah karena ada berkat di depan. Amin. Saudara, kalau nyerah saat ini juga atas hidupmu, atas persoalanmu, saudara nggak bisa ngelihat berkat di depan. Coba buka Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Seperti tadi ya, Yusuf kalau nyerah dia gak akan jadi perdana menteri sudah. Ayub kalau nyerah dia gak akan bisa ngelihat anak-anaknya yang Tuhan ganti jadi lebih cantik, lebih cakep. Ternaknya yang diganti Tuhan 2 kali lipat, gak akan bisa ngelihat kalau nyerah. Ini ya, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi. Nah, sebentar ya. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Saudara, saya mau tanya, ibadah ini baik enggak? Baik enggak? Baik toh. Tetapi kenapa masih ada bolong-bolongnya? Masih aras-arasen. Ini namanya jemu-jemu kalau aras-arasen. Ya. Tapi firman Tuhan ngomong, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Salah satunya apa? Datang ibadah. Bersyukur kita ibadah masih hari Minggu tok. Ada gereja beberapa itu programnya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu ada tiap hari loh. Bersyukur kita cuma Minggu saat ini. Karena kalau sudah tiba waktunya, waktu siapa kira-kira ini? Waktunya Tuhan. Karena ini, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Refnya, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Waktunya ya. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ya, jok nyerah, ada waktu nih. Nanti ini lo di depan, lo berkat ada di depan. Amin. Saya punya kesaksian ya. Kok kesaksian? Cerita. Ini cerita real ini, fakta. Nanti saudara bisa googling ya. Ada salah satu pengusaha di Cina kalau nggak salah. Dia ini kaya, super kaya. Bisnisnya besar, top 10, bahkan dikatakan top 10 orang terkaya di dunia, 10 besar. Lalu suatu saat Tuhan izinkan usahanya ini menurun ya, menurun. Dia butuh cash flow. Tetapi oleh karena dia merasa sudah ditinggalkan oleh koleganya, rekannya sudah meninggalkan. Kenapa? Dia akan menurun toh.
partnernya sudah nggak mau kerja sama lagi. Dia merasa, ini gimana ya? Kalau saya utang bank, apa bank mau minjemi saya? Lalu dia nyoba minjem bank, Bapak Ibu ceritanya, pengusaha ini. Minjem bank, lama prosesnya. Dan saya mau tanya pada Bapak Ibu, sorry ya, pengusaha. Biasanya kalau minjem bank, modal kerja, itu yang dilihat rekeningnya yang sedikit atau rekeningnya yang banyak? Yang banyak. Kalau pengusaha, untuk usaha atau ini. Justru rekening yang banyak, dimutasi banyak itu justru di ACC cepat. Heran ini. Nah pada saat itu rekeningnya dia ini, pengusaha ini nggak banyak karena cash flow-nya turun. Akhirnya apa? Karena dia frustasi, sudah nggak ada mungkin sahabat yang meneguhkan, menguatkan dia, nggak ada yang kata-kata positif. Akhirnya dia mengambil langkah, loncat dari perusahaannya. Loncat. Begitu loncat, 2 jam setelah kematiannya, bank telepon, selamat, kreditnya disetujui. Nyesel gak kira-kira? Kalau dia misalnya sehidup itu nyesel gak kira-kira? Begitu 2 jam meninggalnya itu loh, bank ini gak tahu, telepon sekretarisnya, Bu, saya mau nyampaikan dari bank, kreditnya disetujui. Sudah terlanjur, lompat. Ini lompatnya bukan lompat trampolin tuh ya, lompatnya dari gedung ke tanah. Demikian pula kita, ayo ojo mengakhiri segala sesuatu. Saya juga ngomong ke jemaat, ke beberapa teman, ojo lo ya, ojo minum baygon, teh pucuk seenak, ya, hoka-hoka bento seenak. Jangan lompat-lompat. Kalau mau lompat tuh dari kasur aja. Jangan lompat-lompat sih nggak kena. Ya, jangan main pisau, diiris-iris tubuhmu, ya. Karena kalau sampai kayak gitu kejadian, mohon maaf. Kalau sampai kejadian ya, saya nggak mau datang. Karena ini Pak Sam juga ngomong sendiri, Pak Samuel ngomong, kalau ada jemaat yang sampai seperti itu, saya nggak mau hadir. Karena saya bingung, nanti mau hadir itu, kalau apalagi melayani ya, mau ceritakan apa? Kabar sukacita? Loh, sudah dia mengakhiri hidupnya dengan sendiri kok, bukan waktunya Tuhan. Jadi saya harap jemaat JPM di sini nggak ada sih kayak gitu, nggak ada pikiran-pikiran kayak gitu, ya, nggak ada pikiran kayak gitu. Putus cinta terus mau nyerah, nggak ada. Menurut Badan Statistik, jumlah masyarakat Indonesia itu masih 200 juta. Kalau engkau diputuskan satu orang, masih ada 199,99 sekian juta orang, ya. Tenang, jangan putus asa. Masalah pekerjaan, tenang, Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti nyertai. Amin. Gak ada duit Pak, podo, nanti Tuhan pasti ngasih. Amin. Sudah, percaya. Nah sekarang pertanyaannya Pak, kalau gak ada duit, terus duitnya nanti muncul dari mana? Ya toh? Ya sama, saya juga sebagai hamba Tuhan, saya kadang kalau operasional gini, saya kadang ngomong ke jemaat, ada yang jawab, yo doa minta Tuhan, pendeta ya doa minta Tuhan, itu kerjaan Tuhan. Iya, saya sudah doa sama Tuhan, tapi masuk duit itu jatuh tekolang jedebuk itu kan nggak mungkin toh. Duit itu pasti dari kita, dari saudara-saudara, dari jemaat Tuhan yang peduli dengan gerejanya. Yang saya alami ya, nabur pasti itu akan berdampak kok. Kalau engkau nabur jagung nggak akan muncul mangga, pasti muncul jagung. Engkau nabur waktu, Tuhan kasih waktu. Engkau nabur pikiran, Tuhan kasih hikmat. Nabur. Pak, saya dalam istilahnya keterbatasan. Ya, apalagi saya dulu. Mohon maaf ya, ini kesaksian ya. Saya dulu buka JPM ini bukan dengan uang puluhan juta, bukan uang jutaan. Ora ono. Terbatas. Boleh tanya saudara, saya masih nyimpen kontaknya kursi nih.
Saya yang bayar itu telat-telat piro takono sampai ngamuk-ngamuk. Pak, masa gereja bayarnya telat? Loh iya Ibu ya, memang persembahannya kita masih baru Bu. Kok beda sama gereja saya? Loh iya memang beda Bu. Kita ini memang beda dari gerejanya Ibu. Ada chatnya. Saya memulai dari apa yang tidak saya punya dulu, keterbatasan saya. Bahkan saya Sabtu itu mau noto-noto bangku itu loh, cemban ya, 10.000 itu nggak punya. Saya tanya istri saya, ini ada jen, ada duit? Ya nggak ada, cuma 3.000 dikumpul, cuma 3.000. Lah ini parkir aja mata 10.000. Apalagi bensin, mobil saya Baleno dulu. Baleno lah boros zaman dulu tuh ya. Beda zaman sekarang, ada Eco Green-nya. Itu sudah jalurnya itu sudah di sehingga nggak jarang ya saya itu kehabisan bensin deh. Jalan itu nggak jarang. Tanya anak saya, tanya istri saya. Nah itu gimana mau noto? Tapi ya anehnya ya, mujizat Tuhan deh ya. Yo isoi noto, bahkan sampai minggu itu loh masih bisa. Sabtu keadaan kayak gitu, Minggu Tuhan kasih berkat. Saya sudah cerita ini ke beberapa teman-teman. Minggu tiba-tiba ada teman saya yang lama sudah nggak jumpa dari gereja sebelumnya, sudah 11 tahunan lah ya. Tiba-tiba datang waktu itu. Dia tanya, apa sih bisa tak bantu Rob? Saya ngomong ini masih nyewa-nyewa. Akhirnya dia berkata, ini beli no, sisai buat kamu. Sabtu saya seperti itu, Minggu Tuhan ubahkan. Seharusnya saya sudah mau nyerah loh Bapak Ibu. Bener, mau nyerah aku. Ini loh saksinya Bu Rudi, Pak Rudi ini loh, pemain musik. Ada berapa jemaat dulu Pak? Bulan pertama, bulan kedua. Kadang gak ada sama sekali. 3 kali ibadah itu gak ada sama sekali. Tapi saya tetap lakukan on time, tetap jam 11, 1, 4, on time. Kalau saya nyerah bulan pertama, bulan kedua waktu itu, mungkin saat ini Bapak Ibu gak ngelihat saya di tempat ini. Kita juga gak akan saling kenal mungkin ya. Kalau saya nyerah waktu itu. Tapi puji Tuhan, saya pegang janji Tuhan. Janji Tuhan dulu mulai ngomong 3 bulan aku akan membuat terobosan, 6 bulan, ada jenjangnya itu, saya catat juga. Saya pegang janji Tuhan itu. Dan sampai hari ini, saya nggak sombong ya, Tuhan berkati keluarga saya berlimpah-limpah. Karena saya peduli rumah Tuhan, saya peduli pekerjaan Tuhan. Benar. Berkat yang saya terima ketika saya melayani ya, berbeda dengan ketika saya dulu hanya mengharapkan amplopan. Kalau mungkin dulu saya melayani keyboard ya, dapat PK, udah selesai. Tapi saya nggak pernah ngoyo ya, mana PK nih? Enggak, saya nggak pernah gitu. Dikasih puji Tuhan, nggak dikasih ya sudah. Saya dulu gitu tipenya, ya toh. Tapi sekarang kalau di sini siapa yang mau ngasih? Nggak ada. Kalau ngomong persembahan, saya tuh sampai ngomong sama siapa ya waktu itu ya, Denny atau siapa? Oh teman saya, dia buka toko. Bro, kalau kamu butuh uang 2.000-an, kabari saya ya. Wah, kayak aku 2.000-an dari kolektor itu loh, 2.000-an. Sampai dia, oh mosok gitu, mosok kayak gitu. Loh iya, bener. Untuk operasional nggak cukup Bapak Ibu. Kalau saya mau nyerah, bisa, ada alasan, ada. Saya punya anak 3. Mereka masih butuh masa depan pendidikan yang masih lebih panjang. Mending tak buat itu aja buat anakku, buat keluargaku. Tapi saya gila-gilaan sampai Tuhan. Nanti ini rencana saya, ya ini kalau kehendak Tuhan ya, Natal nanti November Desember saya mau nyewa Stadion Gajayana. Bener ini, sudah saya WA. Pengelola stadionnya sudah saya WA. Saya mau nyewa. Kita nanti rame-rame Natal di sana. Bukan untuk memegahkan diri, bukan. Tapi Tuhan cari kerinduan. Loh sekarang gini loh Bapak Ibu, kalau kita ngomong nanggung ya, Bapak Ibu sebelumnya ada yang kenal saya? Sebagai apa kenalnya? Bukan pendeta toh. Loh saya ini loh bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Tetapi Tuhan percayakan ada banyak jiwa-jiwa yang datang diselamatkan di tempat ini. Ya sekalian aja lah pekerjaan Tuhan kita buat sekalian yang lebih besar sekalian aja.
Nanti tanggal bulan Mei ya, bulan Mei akan ada Jacqueline Selusi melayani kita di tempat ini. Bu Jacqueline akan melayani itu di hari Kamis. Ya, akan melayani. Nah, sampai hamba-hamba Tuhan juga yang luar biasa mau datang itu. Kayak Pak Daud Tony, Elia Miren, itu loh. Isa mau datang untuk melayani persekutuan kecil yang baru buka itu loh. Kan itu sudah di luar planning manusia gitu. Pak Gilbert pun saya dapat kontak dari lah mau diundang nggak apa-apa. Tapi kita harus menyesuaikan jadwalnya beliau. Nah, itulah Bapak Ibu. Ayo, kalau saya berusaha dengan iman, saya juga mau ngajak jemaat-jemaat JPM ini harus berjalan dengan iman. Ya, jangan menyerah. Coba kunci C. Tuhan tak